Amin. Terpujilah nama Tuhan, Allah kita yang sungguh luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan kita yang luar biasa, yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup anak-anaknya. Dalam kehidupan kita, pergumulan, apapun, Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Nah, kita akan mendengarkan betapa baiknya Tuhan bagi anak-anaknya, yaitu kesaksian dari Saudari Christine dan juga Ibu Felicia, bagaimana mereka melewati pergumulan dalam hal ini kesehatan mereka, di dalam penyertaan bersama, di dalam berjalan bersama Tuhan dalam pergumulan yang mereka hadapi. Kami persilahkan Saudari Christine. Oke semuanya, Shalom. Shalom. Oke, sebelum itu mungkin ada dari Bapak Ibu semua yang belum mengenal saya. Nama saya Christine Deviriani Tambunan. Umur saya saat ini 19 tahun. Saya merupakan salah seorang pejuang kanker, yaitu lebih tepatnya kanker ovarium. Saya mendapatkan rencana Tuhan yang begitu indah sejak saya umur 15 tahun, waktu itu sekitar 4 tahun yang lalu. Dan saya menderita kanker ovarium, yaitu mixed germ cell. Kanker ovarium di mana satu kanker itu dia tuh terdapat 3 jenis di dalamnya, Bapak Ibu semua. Dan jika bisa dibilang langka ya cukup langka Bapak Ibu, karena satu jenis kanker ada 3 buah di dalamnya. Dan itulah sekian latar belakang dan yang saya punya penyakit yang saya alami saat ini. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, ada satu kisah yang pengen saya sharingkan ke Bapak Ibu hari ini, lebih tepatnya tahun lalu. Selama 4 tahun belakangan ini saya udah banyak menjalani pengobatan, mulai dari operasi, kemo, dan juga obat-obatan yang lain. Tahun lalu tepatnya saya menjalani kemoterapi saya. Kemoterapi saya tuh dimulai di bulan Mei tahun lalu, dan itu berlangsung kurang lebih sebanyak 4 siklus dari bulan Mei hingga bulan Agustus. Kemoterapi saya itu berjalan cukup lancar, namun sayangnya hasil akhirnya dokter mengatakan bahwa tidak respon kanker saya terhadap kemoterapi tersebut. Sedih, jujur banget, saya sedih banget, orang tua saya sedih, mengingat usaha kita yang udah kita lakukan, tapi ternyata nggak membuahkan hasil. Di situ bahkan saya sempat nangis Bapak Ibu di toilet rumah sakit karena saya nggak mampu nahan nangis waktu itu. Jadi saya nangis dan saya agak sedikit down waktu itu. Namun kemudian 3 minggu setelahnya dokter menyarankan untuk kita kemoterapi lagi. Jadi sekitar bulan September sampai bulan Desember kita menjalankan kemoterapi second line, kemoterapi yang kedua, dan itu juga memakan waktu yang cukup banyak. Dan dokter mengatakan bahwa kanker saya tidak respon lagi terhadap kemo tersebut. Karena dalam kanker saya itu ada 3 jenis Bapak Ibu, sehingga kata dokter mungkin agak sulit yang kemo yang kedua ini, lebih sulit lagi dibandingkan yang pertama. Sehingga di bulan Desember itu dokter mengatakan bahwa kita mau kemoterapi lagi nggak akan membuahkan hasil, kita mau operasi juga nggak akan membuahkan hasil Bapak Ibu semua. Di situ saya down banget, saya merasa sedikit sedih banget karena nggak ada yang bisa diperbuat lagi, bahkan dokter menyuruh saya pulang, ini tinggal di evaluasi aja setiap bulan, kata dokter, nggak ada yang bisa diperbuat, mau operasi nggak ada gunanya. Di situ saya down, namun saya dikelilingi oleh teman-teman, oleh keluarga yang sangat mengasihi saya, dan terlebih lagi saya bisa merasakan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan saya. Seminggu kemudian saya bersyukur saya bisa bangkit dari rasa down saya, dan saya waktu itu mendapatkan satu bagian firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan, saya baca Alkitab, yaitu di kitab 1 Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Saya izinkan membaca Bapak Ibu semua. Salah satu firman yang sungguh menguatkan saya sampai hari ini.
1 Yakobus pasal 1 ayat yang 2 sampai yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Di sini saya dikuatkan oleh tulisan dari Yakobus yang mengatakan bahwa suatu pencobaan itu bisa kita anggap sebagai suatu kebahagiaan, karena di situ Tuhan sedang menguji ke kita apakah kita ini anak yang sungguh mengasihinya. Karena saya percaya emas, kalau sesuatu yang mahal pasti perlu diuji, ibu-ibu semua dan bapak-bapak. Sesuatu yang bernilai harganya pasti perlu diuji. Begitu pula dengan iman kita, Bapak Ibu. Di situ saya sungguh bersyukur meskipun saya melewati masa-masa yang suram, masa-masa yang sulit bagi saya, di mana saya kemoterapi hampir 12 kali sebanyak selama 7 bulan, namun Tuhan menyertai saya. Saya melihat ke belakang, begitu banyak jejak-jejak anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya bisa ditopang di saat saya merasa down. Jika saya melihat ke belakang lagi, penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan saya, dan saya nggak berhenti-berhentinya bersyukur. Untuk keluar dari rasa sedih dan juga rasa down, itu saya bilang merupakan satu hal yang sangat sulit. Apalagi jika kita mendengarkan suatu hal yang tidak enak di telinga kita, Bapak Ibu semua. Namun saya sungguh bersyukur Tuhan bisa membangkitkan saya kembali, dan saya percaya saya bisa bangkit karena saya tahu Tuhan itu nggak pernah tinggalkan saya, sekalipun itu situasi dan kondisi yang tidak enak. Dokter mengatakan ini nggak bisa diapa-apakan, tapi saya percaya Tuhan Yesus tuh sanggup melakukan segala sesuatu, dan mujizat Tuhan itu selalu ada tersedia bagi kita yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu semua. Sekalipun gunung pergumulan yang ada di depan kita tidak Tuhan pindahkan, mungkin di situ Tuhan mau kita mendakinya bersama dengan Tuhan. Sekalipun masalah kita di depan sepertinya tidak Tuhan pindahkan begitu saja, namun saya percaya Bapak Ibu semua, Tuhan mau mengajak kita untuk mendaki gunung itu secara bersama-sama dengan Tuhan. Di situ saya percaya satu hal, Bapak Ibu, jika berbicara soal kesembuhan dan kesembuhan ilahi secara seketika, saya benar-benar percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada, Bapak Ibu semua. Tapi saya juga percaya dengan proses panjang yang Tuhan sertai saya sampai hari ini. Proses panjang selama kurang lebih 4 tahun sampai hari ini, saya percaya bukan hanya penyakit saya yang sedang Tuhan jamah dan Tuhan lihat, tetapi iman saya yang sedang Tuhan bentuk dan juga Tuhan tempa, Bapak Ibu semua. Saya bersyukur di tengah sakit ini saya mendapatkan suatu kebahagiaan yang mungkin saya nggak dapat ketika saya sakit, Bapak Ibu semua, yaitu waktu saya yang indah bersama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan saya. Saya percaya meskipun saya sakit, tapi saya memiliki Tuhan yang sungguh indah, dan itu kayaknya nggak bisa dibayar oleh apapun, Bapak Ibu semua. Kita nggak bisa dapatkan itu dimanapun. Ketenangan dan kebahagiaan bersama dengan Tuhan, waktu bersama dengan Tuhan itu adalah satu hal yang sangat saya syukuri sampai hari ini, Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu menanya, bagaimana kabar saya hari ini? Kabar saya sungguh sangat baik. Saya masih ada kanker dalam tubuh saya, dan tepatnya 5 hari yang lalu saya baru saja menjalani PET scan, Bapak Ibu, di Kuala Lumpur, dan saat ini saya berada di Kuala Lumpur, Bapak Ibu semua. Di situ saya menjalani PET scan 5 hari yang lalu, dan hasilnya sungguh berada di luar dugaan saya, Bapak Ibu semua. Dokter mengatakan bahwa tidak ada penyebaran di dalam tubuh saya, dan dokter mengatakan tidak ada bagian yang aktif di dalam tubuh saya. Dan saya sungguh bersyukur meskipun saya tidak Tuhan angkat secara semuanya, tapi ini adalah satu hal yang sangat-sangat luar biasa, karena tidak ada penyebaran yang dokter katakan, dan dokter memiliki jalan keluar, Bapak Ibu semua, yaitu dokter akan mengoperasi saya dalam waktu dekat ini. Dan saya sungguh bersyukur, dan saya percaya jika masalah kita yang ada di belakang itu, pasti Tuhan buka jalannya. Jika Bapak Ibu lihat sekali lagi pintu yang ada di belakang Bapak Ibu, saya percaya itu pasti sudah terbuka. Karena Tuhan Yesus ada di sana, dan Tuhan Yesus siap berjalan bersama dengan kita. Yang Tuhan mau bukan hanya kita lihat masalahnya, tapi yang Tuhan mau kita melihat siapa Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Menurut saya, suatu kebahagiaan bukan hanya kita mendapat sesuatu, Bapak Ibu. Bukan kita mendapat suatu berkat, ya memang itu suatu kebahagiaan. Tapi menurut saya jauh lebih indah ketika kita tahu dengan siapa kita berjalan hidup ini. Ketika saya tahun-tahun awal saya menderita penyakit kanker, saya nggak merasakan itu, Bapak Ibu semua. Saya
terus bertanya-tanya kenapa ini terjadi dalam hidup saya di usia saya yang masih muda, saya masih mengejar mimpi saya, tapi di sini saya mengerti bahwa rencana Tuhan itu selalu mendatangkan suatu kebaikan. Dia mau bahwa saya ingin dekat sama Dia. Tuhan lebih sayang dengan diri saya, yang Tuhan lebih ingin saya hidup semakin dekat sama Tuhan. Dan saya bersyukur dengan sakit saya saat ini, saya bersyukur Tuhan begitu baik sama saya, sehingga iman saya terus Tuhan bawa jauh melayang tinggi, meskipun tampaknya masalah sekitar kita belum berubah, tapi saya percaya hati kita terus Tuhan ubahkan. Sedikit kata-kata untuk menutup kesaksian saya hari ini, yaitu saya mau katakan bahwa suatu kehormatan dan suatu kebahagiaan jika kita dipilih oleh Tuhan sebagai pejuang, Bapak Ibu semua. Kita ini adalah sebagai seorang pejuang, Tuhan bawa kita kepada proses yang panjang, itu berarti Tuhan memilih kita sebagai pejuang, sebagai Lazarus yang berjuang di penyakit ini untuk kita bisa memberkati orang lain, untuk kita bisa menjadi dampak bagi orang lain. Dan suatu kehormatan jika kita bisa masuk ke dalam rencana Tuhan, dan Tuhan bawa kita ke dalam hidup yang lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi, melayang tinggi di angkasa bersama dengan Tuhan. Sekian kesaksian yang bisa saya sampaikan, dan saya harap kesaksian ini bisa menguatkan Bapak Ibu semua yang jika pernah merasa down seperti saya percaya Tuhan itu memilih kita sebagai seorang pejuang, dan Tuhan nggak salah untuk memilih kita semua di antara keluarga kita. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti Tuhan pelihara juga, dan kita bersyukur Bapak Ibu semua. Sekian kesaksian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih, Saudari Christine. Sungguh mendengarkan kesaksian tadi ya. Maksudnya gitu. Seorang pejuang tidak ditentukan oleh umur. Itu. Walaupun masih muda, bisa maksudnya menjadi seorang pejuang dan juga menjalani masa-masa itu, maksudnya mendapatkan kekuatan, maksudnya dari kesaksian Christine, ya, Bu. Bagaimana Tuhan menyertai. Mujizat itu maksudnya tidak hanya kesembuhan itu langsung, tapi dalam proses menjalani itu Tuhan juga memberikan mujizat. Ya, Tuhan memberkati ya Saudari Christine. Terima kasih untuk kesaksiannya. Terima kasih. Dan kita akan mendengarkan kesaksian satu lagi dari Ibu Felicia. Kami persilahkan Bu Feli. Shalom. Kedengar ya suara saya? Ya, shalom. Kedengaran, Bu Feli. Silahkan. Ya, saya Felicia. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, Bapak Ibu, atau mungkin ada yang belum tahu. Saya sebagai survivor sejak tahun 2016. Tepatnya di bulan Mei. Pada awal sebelum saya mengetahui bahwa saya terkena CA, tepatnya pada tanggal 18 April itu suami saya meninggal. Jadi pada saat 40 hari suami saya meninggal itu, saya harus menjalani operasi. Saya ke Penang, saya operasi. Pada awal-awal saya mengetahui bahwa saya sakit itu pada masa saya berduka ya. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, susah saya ini belum habis, tapi saya harus mengalami ini. Seperti itu. Dan di saat itu tuh saya banyak bercerita kepada teman-teman. Tujuannya itu saya minta mereka dukungan doa. Baik teman komunitas, keluarga yang saya tahu mereka bisa mensupport saya begitu. Di situ saya mendapat kekuatan, saya kuat, saya harus menjalani operasi. Dan pada saat saya menjalani operasi, tepat 40 hari itu saya bilang ke anak saya siapkan semua, karena saya seorang Katolik. Saya siapkan untuk misa 40 harinya suami saya bilang ke anak-anak saya, kalian doa ya, Mama pergi untuk operasi, begitu. Saya merasakan bahwa Tuhan itu memberi kekuatan saya sejak suami saya meninggal ya. Karena kalau saya flashback
saya flashback dulu sebelum suami saya meninggal itu, saya sempat ke acara ulang tahun mama saya, dan di situ tuh ada seorang pendeta tuh berkhotbah, pendeta karena mama saya Kristen, dan pendeta tuh khotbah. Dia tuh memberi ayat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Dan pada saat itu saya merasa bahwa Tuhan itu memberi rema untuk saya dari ayat itu. Ayatnya tuh berbunyi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saat itu tuh saya bertanya, Tuhan, bagaimana mengucap syukur dalam segala hal? Kalau kita tuh dapat sesuatu yang enak, itu gampang buat kita untuk mengucap syukur. Tapi di saat kita mendapatkan hal-hal yang tidak enak, kita harus mengucap syukur. Itu bagaimana, Tuhan? Pada saat itu tuh, ayat itu tuh langsung masuk di hati saya, seperti benar-benar Tuhan tuh menembak saya dengan ayat itu. Saya bilang, saya tidak mengerti kenapa Tuhan tuh memberi ayat itu, dan saya langsung hafal gitu. Seperti benar-benar tertancap, dan saya langsung mengingat ayat itu. Kejadian pulang pada waktu itu tanggal 11 April. Saya pulang sampai Surabaya 12 April. Suami saya ternyata sakit dan saya bawa ke rumah sakit malamnya. Jadi saya sampai di Surabaya, bukan suami saya yang menjemput, tapi anak saya. Tidak biasanya tuh seperti itu gitu. Terus masuk rumah sakit sampai 1 minggu. 18 April suami saya meninggal. Suami saya meninggal pada tanggal 18 April itu, di hati saya pada saat itu saya merasakan bahwa kenapa saya kok merasa bahwa saya harus memuliakan Tuhan. Saya harus mengucap syukur, tapi saya masih belum mengerti. Pada saat akan tutup peti, anak saya WA saya, dia bilang, Mama, saat ini pasti semua orang sedih. Tapi Mama tahu, justru di saat inilah kita harus memuliakan Tuhan. Saya seperti mendapat peneguhan dari yang saya rasakan lewat chattingan anak saya itu. Saya bilang, ya Tuhan, sepertinya memang saya harus memuliakan-Mu. Mungkin inilah artinya yang Tuhan mau, mengucap syukur dalam segala hal begitu. Meskipun saya tidak mengerti saat itu. Setelah tutup peti malamnya tuh teman-teman PD saya datang dan mereka memberi penghiburan gitu, doa penghiburan, dan saya bersaksi. Setelah saya bersaksi itu baru saya mengerti. Oh Tuhan, seperti inikah yang Tuhan mau, mengucap syukur dalam segala hal. Saya melihat bahwa di hati saya ada suatu rasa bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata Kau utus teman-teman saya, Kau bimbing mereka, teman-teman yang jauh, yang saya tidak mengerti, yang tidak begitu dekat dengan saya, mereka datang. Dan mereka menguatkan saya. Di situ saya melihat bahwa kasih dan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Setelah beberapa hari, keluarga semua sudah pulang, saya mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di tubuh saya. Saya merasakan dan saya ke dokter onkologi, tepatnya pada saat itu 17 Mei. Saya diantar anak saya ke rumah sakit onkologi. Di situ dokter mengatakan, Ibu, ada sesuatu yang lain di tubuh Ibu. Tampaknya itu CA gitu. Ibu harus ke dokter bedah. Saya ke dokter. Saya bilang, oh ya dokter, saya akan konsul, bicarakan dengan keluarga saya begitu. Ya, setelah itu saya bawa hasilnya, saya bilang, dan saya langsung beberapa hari kemudian tuh saya berangkat ke Penang.
di Penang dokter memeriksa ulang dan dokter mengatakan hal yang sama. Ya memang itu sesuatu yang nggak bagus gitu di payudara saya. Di situ pun saya masih tetap diingatkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya bilang, Tuhan saya nggak bisa berdoa. Tapi ayat itu tuh terus keluar. Di situ saya mulai cerita ke teman-teman bahwa dokter mengatakan saya kena CA. Mereka dukung saya, mereka doakan saya. Bahkan pernah satu kali saya bertemu dengan seseorang yang saya tidak kenal, tapi waktu itu kita berkenalan dan saya menyebut nama saya. Dia mengatakan, "Oh, kamu Felicia ya? Oh iya, saya doakan kamu," dia bilang. Di situ saya heran. Saya tahu saya kuat pada saat saya menjalani operasi tetap ada rasa sukacita, ada rasa untuk tetap memuliakan Tuhan, untuk tetap mengucap syukur. Saya bilang, Tuhan terima kasih saya boleh menjalani ini semua. Di situ saya bisa sharing, saya heran sendiri. Setelah pulang dari operasi, saya ke tempat PD saya sharing di situ. Saya merasa bahwa saya harus mengucap syukur. Di situ baru saya mengerti ayat itu, oh Tuhan, ini yang Tuhan berikan, mengucap syukur. Itu bukan di saat kita mendapatkan sesuatu yang enak saja, tapi justru Tuhan proses saya. Di saat suami meninggal, saya begitu terpuruk dan di saat itu juga saya harus menerima kenyataan bahwa saya sakit kena CA. Ternyata itu yang Tuhan mau, Tuhan proses saya. Seperti lagu yang kita dengar tadi, aku percaya aku dapatkan yang terbaik darimu. Itu benar Bapak Ibu. Saya rasakan bahwa saya harus memuliakan Tuhan. Saya harus mengucap syukur, itu benar-benar saya rasakan dalam hidup saya. Dan kalau teman-teman saya bertemu dengan saya, mereka mengatakan, oh, luar biasa. Tapi saya bilang bahwa bukan saya yang luar biasa, tapi Tuhan. Karena saya merasakan semua itu kekuatan dari Tuhan. Saya rasakan bahwa kalau Tuhan mau kita mengucap syukur dan kita taat, pasti Tuhan kasih kekuatan buat saya. Di situ saya bisa kuat. Saya senantiasa setiap bertemu orang, saya selalu menguatkan. Saya selalu mengatakan bahwa saya adalah anak emasnya. Saya adalah orang pilihannya. Saya bisa kuat menjalani ini semua bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang menguatkan saya. Semua itu apakah semudah itu? Tidak Bapak Ibu. Saya jatuh bangun. Pernah saya menangis di gereja. Setiap hari kan saya pasti kalau Katolik kita bisa misa setiap hari ya. Kita bisa ibadah setiap pagi dan itu setiap pagi saya ke gereja. Walaupun kadang-kadang saya tidak merasakan apa-apa lagi, tapi saya jalankan karena saya tahu hanya Tuhanlah kekuatan saya, hanya Tuhanlah yang bisa menopang saya. Di situ saya datang tiap hari kekuatan saya. Saya tiap hari yang saya lakukan adalah saya berdoa, saya baca firman, dan saya tetap memuji Tuhan. Walaupun hati saya sedih, tapi saya terus mendapatkan suatu kekuatan yang saya tidak mengerti, Bapak Ibu. Di situ Tuhan menguatkan saya, dan setiap saya bertemu kadang-kadang saya dikenalkan oleh teman-teman yang lain yang ada teman yang sakit CA, itu saya bisa sharing. Saya tahu, oh Tuhan, ini yang Tuhan mau, mengucap syukur dalam segala hal. Apakah semudah itu Bapak Ibu saya mengucapkan syukur terus? Tidak. Tuhan mau kita dekat, tapi iblis juga berusaha menarik. Satu hari saya menangis dan saya bertanya juga, saya sempat juga saya bertanya, Tuhan, apakah Engkau benar-benar ada? Saya nangis di gereja dan saat itu saya tidak tahu mata saya melihat satu ayat. Ayat itu di Bilangan 23 ayat 19.
Izinkan saya membaca ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Di situ saya seperti dikuatkan lagi oleh firman Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau setia, Engkau pasti menepati janjimu untuk memelihara dan menyertai aku. Di situ saya seperti dikuatkan lagi, dan ayat 1 Tesalonika itu tetap menggema terus di hati saya. Dan Tuhan masih memberikan saya ayat lagi, bahwa dalam Ulangan 31 ayat 8. Di situ Tuhan katakan bahwa ketahuilah, sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di situ pun saya masih bertanya, Tuhan, bagaimana supaya saya mendapatkan janjimu bahwa Engkau sendiri yang akan terus berjalan di depanku. Engkau sendiri yang akan menyertai aku dan tidak akan meninggalkan aku. Karena buat saya bahwa hidup saya tuh tak lepas daripada firman Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa di situ saya dapatkan sesuatu yang menguatkan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu benar-benar sabda Tuhan yang hidup. Jadi di sini pun saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa tidak boleh hidup kita tuh lepas dari firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan, tapi kita tidak pernah membaca firman-Nya, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan inginkan apa dalam hidup kita? Di situ saya baca lagi dan Tuhan memberikan saya ayat dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ini saya baca sejak dari tahun 2016 sampai sekarang, setiap malam saya baca. Saya pegang janji Tuhan, jadi sebelum tidur saya baca terus. Saya percaya bahwa kalau saya minta, Tuhan bagaimana supaya Tuhan bisa menuntun saya, bagaimana supaya hidup saya itu aman dan Tuhan menyertai dan saya kuat. Ternyata Tuhan bilang bahwa setiap hari saya harus membaca firman Tuhan. Setiap hari bahwa kekuatan saya itu hanya dari firman Tuhan. Jadi saya selalu sharing ke teman-teman saya juga bahwa di saat kita mengalami kesusahan, justru di saat itulah kita diproses dan dibentuk Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan dan untuk semakin mencintai Tuhan. Jadi bukan di saat kita kena CA itu adalah aib bagi kita, bukan Bapak Ibu. Tapi di saat kita kena CA, berarti kita adalah orang-orang pilihan spesial. Kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Saya, jika boleh, misalnya dikatakan bahwa saya boleh kembali ke kehidupan, jika diizinkan gitu, ya saya menerima bahwa saya sakit. CA ini dalam kehidupan saya yang akan datang itu mungkin ya nggak apa-apa saya mengalami itu karena saya tahu di dalam penderitaan Tuhan Yesus sudah memikul salib. Dan kita sebagai anak-anaknya pun jangan takut untuk memikul salib karena di tengah penderitaan justru kita merasakan kasih Tuhan. Kita merasakan dan kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dan kita boleh merasakan bahwa Alkitab itu firman Tuhan yang nyata dan hidup. Bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan Tuhan itu benar-benar spesial buat kita. Tidak ada tempat lain kita boleh bergantung selain Tuhan. Jadi pesan saya sebagai penutup bahwa
kita sebagai survivor, kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak emasnya. Dan jangan pernah takut dikala penderitaan itu datang. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Felicia untuk kesaksiannya. Kita punya pergumulan yang berbeda-beda, tapi penyertaan Tuhan sama bagi kita semua. Baik Saudari Christine tadi yang masih berumur 19 tahun, maupun Bu Feli yang mengetahui CA sebulan setelah ditinggal akan kepergian suaminya, maupun kita sekalian semua. Ketika kita berseru pada Tuhan, Dia menolong kita. Ya, biarlah kesaksian ini boleh juga memberikan kekuatan bagi kita semua. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Erika Fani, agar kita boleh lebih dekat dan mengenal Tuhan dengan benar. Kami persilahkan Bu Pendeta Erika. Ya, terima kasih Bu Desi. Suara saya kedengaran ya? Ya, ya, terima kasih. Yuk kita berdoa sama Tuhan ya. Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengenal-Mu. Kau mengasihi kami. Di dalam penderitaan, sakit penyakit, terminal illness, bagi dunia sudah tidak punya harapan. Tetapi justru itu titik balik hidup kami. Kami melihat Tuhan secara mata, bukan dari kata orang. Kami mengalami Tuhan. Kau begitu hidup di dalam hidup kami. Tuhan, kanker ini sakit, tidak enak. Bahkan kami pun harus berjuang. Berikan kami terus kekuatan dari Tuhan. Kalau saat ini ya Tuhan di antara kami yang hadir, ada sahabat kami yang masih berjuang di dalam kankernya. Teguhkan hati mereka, iman mereka. Biarlah melalui pada hari ini, dalam Zoom kami, mereka boleh melihat Tuhan yang hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Zoom ini ke dalam tangan-Mu. Firman-Mu yang akan didengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya sahabat IC3, saya bersyukur sekali ya kalau tadi dengar Christine Devi ya boleh memberikan kesaksian yang luar biasa ya. Devi, saya ingat sekali waktu di Pontianak kami mengunjungi kamu ya. Waktu itu kamu baru dengar tuh berita kalau kena cancer ya waktu itu. Saya ingat sekali dan saya bicara dengan mamamu nangis ya. Memang gak mudah sekali menghadapi berita tentang kanker. Dan saya melihat sesosok anak muda yang punya ambisi. Saya ingat sekali Devi bilang, saya mau ikut kejuaraan Bu. Saya mau ikut perlombaan ya. Saya bilang, Devi, sekarang fokus dulu kepada sakitmu. Saya mau ikut fokus, mau ikut perlombaan. Tapi saya melihat sekarang ya, Devi sudah berbeda. Devi yang bukan Devi yang dulu, tetapi Devi yang mengalami Tuhan. Itu luar biasa banget. Ya, itu luar biasa banget. Saya ingat Devi, mama, papa ke rumah kami di kantor IC3 di Pontianak. Ya, saya masih melihat sosok anak muda yang masih berjuang dalam kanker. Hari ini saya melihat kamu beda sekali ya. Ini luar biasa banget. Dan biarlah kita boleh menjadi saksi hidup tentang Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Ya, saya juga bersyukur Ibu Felicia yang memberikan kesaksian yang sangat indah ya. Dan sekarang Ibu Felicia melayani Tuhan di IC3. Ya, dia mengikuti pembesukan, bahkan masuk ke dalam rumah sakit lewat pembesukan bersama tim IC3 ya, di tengah-tengah orang yang sudah hampir berjuang dan hidup dan mati, bahkan memberikan kekuatan melalui kesaksian yang ada kepada sahabat IC3 yang lain. Bahkan setiap Kamis Ibu Feli salah satunya bersama tim juga ikut di dalam KTB dari IC3 yang dipimpin oleh Pendeta Arianto. Indah sekali ya kata-katanya, betul sekali karena itu yang dihidupi oleh kita. Sahabat, kanker itu sebenarnya sebuah persimpangan jalan. Persimpangan jalan bagi kita. Saat kita divonis kanker, itu adalah sebuah titik kita untuk berhenti sebentar. Kita terlalu banyak di dalam rutinitas. Kita terlalu banyak di dalam kegiatan kita. Begitu kanker, kita harus belajar berhenti sebentar. Ya, di kanker itulah titik balik kita. Apakah kita akan memilih untuk mundur? Atau kita memilih untuk meninggalkan Tuhan, atau malah sebaliknya, kita berhenti sebentar, melihat ke atas, dan bertanya, siapakah
Engkau Tuhan. Sahabat, saya kena kanker. 7 kanker dalam 7 organ tubuh saya. Dan saya sudah masuk sampai akhirnya dari stadium 3 sampai masuk stadium 4. Karena ditemukan waktu itu ya di tempat yang lain. Bahkan dokter sudah bilang hidup saya tinggal menghitung waktu. Ya, dan saya merasakan sakitnya yang luar biasa. Sebenarnya sebelum kanker, saya seorang pendeta. Ya, saya sudah mau lari dari Tuhan. Saya merasa, saya berpikir, ya, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Saya berpikir saya mau lari dari Tuhan. Tapi justru ketika kanker, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami kanker yang begitu banyak, ya, yang begitu berat, bahkan sudah sampai divonis hidup tinggal menghitung waktu. Saya melihat ini cara Tuhan di dalam persimpangan jalan. Di persimpangan jalan itu penting, sahabat. Kenapa IC3 penting? Harus ada. Karena di persimpangan jalan, ketika orang kena kanker, itu hatinya kacau, hatinya galau, putus asa, mau bunuh diri, ya, takut setengah mati, tidak punya pengharapan. Di titik persimpangan jalan itu perlu ada orang-orang di dalam Kristus yang mendatang kepada mereka, bicara sama mereka, mengembalikan mereka kembali kepada Tuhan. Saya bersyukur di masa persimpangan jalan itu saya ketemu Ibu Maria Arganita, ya, saya ketemu dia dan dia bicara dengan saya. Di dalam masa-masa berat dalam hidup saya, dia mendampingi saya. Di titik itulah menjadi titik balik hidup saya. Maka itu ketika kita mengalami kanker, sahabat, kita nggak akan kuat begitu aja. Kita bersyukur ada orang-orang yang Tuhan utus, bicara sama kita, mengingatkan kita, ya, untuk mengembalikan kita kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Maka itu kalau kita melihat sharing orang-orang yang menderita kanker, yang mengalami Tuhan, itu beda sekali. Yang sangat berbeda. Karena Tuhan yang dimuliakan di dalam kesaksian. Ya, bukannya kitanya, tetapi Tuhannya. Saya bersyukur sekali hari ini. Saya melihat kesaksian 2 orang yang pribadi pejuang kanker, ya, Christine, Devi dengan Ibu Feli. Saya melihat Tuhan yang hidup di sana. Tuhan Yesus Kristus yang hidup di sana. Ya, hari ini tema kita tentang pejuang. Kenapa saya harus mengangkat seorang pejuang? Ya, yuk melihat di dalam Amsal 4 ayat 23. Sejak di BSIC Trivilia, saya kok jadi senang melihat Amsal, ya. Amsal 4 ayat 23. Dibilang begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini indah sekali. Kenapa kita harus mengangkat tema seorang pejuang? Karena kita sedang menghadapi musuh yang banyak di dalam tubuh kita, yang gak kelihatan. Apa itu? Sel-sel yang abnormal. Sel-sel yang membentuk dirinya begitu liar dan tidak terkendali ada di dalam tubuh kita. Ya, sel yang membelah diri setiap saat, setiap menit, ya, dan dia membelah diri menjadi abnormal, itu disebut kanker. Tumor terbagi 2, tumor jinak dan tumor ganas. Yang kita hadapin bukan tumor jinak, jerawat, bisul, ya, bukan. Tetapi apa? Tai lalat, tapi tumor ganas, yaitu cancer. Cancer adalah salah satu terminal illness, penyakit kematian yang sudah tahu ujung-ujungnya pasti mati. Gitu ya, itu ujung-ujungnya kematian. Maka itu saya mengangkat tema seorang pejuang. Kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan di dalam tubuh kita, yaitu apa? Cancer. Maka itu kenapa kita harus berjuang terhadap musuh ini, ya. Kita berjuang sampai kapan? Sampai garis akhir. Hari ini dalam Amsal pasal 4 ayat 23, apa yang harus kita perjuangkan sekarang? Ya, apa yang harus kita perjuangkan? Amsal 4 ayat 23 bilang begini, jagalah hatimu. Jagalah, ini loh perjuangan kita. Jaga, menjaga. Perjuangan untuk menjaga hati. Ya, menjaga hati. Perjuangan itu adalah memperjuangkan sesuatu dengan keras dan gigih, ya. Perjuangan ada sesuatu yang kita perjuangkan, bukan sekedar kemo, radiasi, operasi, tetapi apa? Ada sesuatu, yaitu hati kita, ya. Hati kita. Kita harus berjuang di dalam hati kita. Sahabat, apa itu hati? Ya, apa itu hati? Hati itu adalah apa yang ada di dalam pusat
pusat intelektual kita. Itu hati. Pusat intelektual kita. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita, ya, itu pusatnya, itu hati. Maka itu firman Tuhan tersimpan di dalam hatiku. Firman Tuhan tersimpan di dalam pikiranku. Ketika kita masuk ke dalam kamar persakitan, tempat tidur, rumah sakit, saya ingat sekali, saya operasi pertama, operasi besoknya saya operasi besar lagi yang kedua. Dokter bilang, Erika, siap-siap, kamu bisa aja nggak bangun lagi. Kamu harus pamitan, ya. Ini operasi yang besar karena pengangkatan organ yang sangat beresiko. Kankermu itu kanker kelenjar. Waktu pisau dan gunting itu akan memotong kankermu, organ tubuhmu, bisa aja dia lompat lagi kelenjar itu ke tempat yang lain. Ancamanmu sekarang akan kena kanker kulit, kanker otak. Astaga, ya. Itu ancaman yang besar. Jadi kata yang muncul waktu kita di kamar persakitan, ya, itu ayat Alkitab yang akan muncul. Saya percaya sahabat akan mengalami seperti saya. Mazmur 23 itu tergiang-giang di tempat tidur ketika siap masuk operasi antara hidup dan mati. Ya, sahabat IC3, hati itu adalah pusat pikiran kita. Lah kalau pikiran kita isi dengan berita yang tidak baik, berita yang menakutkan, bukan firman Tuhan, akibatnya apa? Hati kita akan menjadi hati yang rapuh, hati yang hancur, gak punya pengharapan. Ya, yang kedua, hati itu adalah pusat perasaan kita. Jagalah hatimu, pusat perasaan kita. Sahabat seperjuangan, orang kanker itu diserang perasaannya, dihajar perasaannya. Ya, emosi kita, perasaan kita itu up and down, up and down. Kalau down itu down, sedown-down-nya. Betul nggak? Betul. Pengen bunuh diri, saya melihat sel itu hidup sekali. Ya, begitu kita kena kanker, dia berdenyut lagi, dia sakit lagi, dia tarik kita. Hopeless, ya. Pengen mati. Kami pernah melayani loh seorang sahabat IC3 yang mau lompat dari lantai 9 di apartemen karena ngalamin kanker yang berat. Bapak Ibu sekalian, ini loh tidak gampang, emosi up and down. Bahkan ada lagi anggota kami, begitu masuk ke rumah sakit, baru menginjakkan kakinya ke rumah sakit, langsung tergiang-giang kemoterapi yang sakit, radiasi yang begitu menyiksa, sampai dia duduk di lantai seorang bapak. Menangis, udah nggak bisa lagi berpikir secara intelektual. Kenapa? Perasaannya kena up and down, up and down. Ya, inilah dialami. Maka itu hati kita harus jaga sebagai seorang pejuang. Hati kita dari pusat intelektual, pusat perasaan. Yang ketiga adalah pusat kehendak manusia. Apa itu? Memutuskan, memilih keputusan, itu semua adalah dari hati. Ya, apakah kita akan kemo? Apakah kita akan radiasi? Dokter akan bilang, ini pilihannya. Sekarang kamu tinggal pilih. Apakah saya akan mengalami? Apakah saya harus pengobatan yang seperti apa yang saya mau inginkan? Apakah saya herbal? Apakah saya medis? Itu kan sebuah keputusan yang harus diambil oleh orang yang berjuang di dalam kanker. Maka itu jaga hati kita, ya, jaga hati kita. Untuk apa? Tunduk kepada Tuhan, ya. Tunduk kepada pimpinan Tuhan. Sahabat semua, tubuh kita ini kan kena kanker. Ya, saya 2 kali dihajar kanker jenis baru. Jadi bukan sekali, 2 kali. Dan itu stadiumnya juga nggak main-main. Ya, tubuh ini sakit. Sakitnya luar biasa. Ada penderita kanker yang tidak mengalami sakit. Tapi Tuhan izinkan. Saya harus mengalami sakitnya luar biasa. Ya, sakitnya luar biasa. Saudara, tubuh kita nggak nyaman. Kita juga mengalami masa-masa yang sulit. Karena kanker itu bukan hanya kanker loh. Dia bawa teman-temannya. Darah tinggi kita tinggi, asam urat, kolesterol, darah kental, apalagi tuh. Wah, ini banyak sekali. Rapot kesehatan saya tuh merah semua ya. Beberapa tahun yang lalu merah semua. Nah, di saat-saat kanker seperti ini ya, saya berpikir bahwa orang penderita kanker itu seperti duduk di roda. Ini roda ya. Jadi dia harus menjaga dirinya supaya tidak tergelincir dan jatuh. Ya, ini gak gampang, roda loh. Maka itu seperti saya katakan tadi, kita harus jaga hati kita. Ya, jaga hati kita. Kenapa orang kanker penting menjaga hati? Ya, kenapa kita harus jaga hati dengan segala kewaspadaan? Ya, penting sekali. Kenapa kita harus jaga hati? Karena tubuh kita ini kan sakit,
Ya enggak? Nah, dan kalau tubuh kita sakit, hati kita yang tidak baik, hati kita yang tergelincir dan down, ya, nggak bisa berpikir lagi, perasaannya down, pengen mati, menyerah, ya, nggak bisa memutuskan segala macam, itu mempengaruhi loh kesehatan kita, mempengaruhi apa? Tubuh kita. Bu Desi, kita pernah ya punya sahabat IC3 ya, orangnya sehat, energi kankernya dia udah lewatin, sudah sembuh istilahnya ya, itu sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Punya pergumulan hidup, dia stres, mempengaruhi pikiran dia dan tubuh dia, psikis dan fisik. Akibatnya apa? 2 bulan, kankernya hidup lagi, justru langsung di otak. Ya, inilah kita harus menjaga hati kita, ya, dari apa? Dari stres, pikiran yang tidak. Karena apa? Karena kita tidak menjaga hati kita. Kita membiarkan perasaan kita terlalu bermain, ya, dan kita hanyut di dalamnya. Karena memang kita takut gitu ya. Nah, itu penting. Maka itulah firman Tuhan mengatakan kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, ya. Karena dari situ, dari hati itu terpancar apa? Kehidupan. Dari hati ada terpancar keluar yaitu kehidupan. Lalu bagaimana caranya kita menjaga hati kita, ya, dengan kewaspadaan supaya terpancar kehidupan? Gimana caranya jaga hati? Saya nggak bisa, saya penderita kanker, ya, kekuatan kita terbatas, ya. Kamu hebat, enggak loh. Kita ini semua pasti hancur begitu tahu kanker. Siapapun pasti nangis. Kanker bukan hanya kalangan menengah bawah, menengah atas juga kena. Para pemimpin juga kena. Lapisan manapun bisa kena. Ya, jadi bagaimana cara kita menjaga hati kita supaya dalam perjuangan kita kepada kanker itu baik? Caranya adalah minta tolong sama yang buat hati. Minta pertolongan sama yang buat hati ini. Siapa? Tuhan. Itu jawabannya. Tuhan, saya mengenal Kristus. Saya mengenal Tuhan. Orang ada yang bilang, kalau kamu mengenal Tuhan, doa, kankermu pasti sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Menurut Tuhan, bukan menurut saya. Ya, manusia kan, dunia kan butuh apa? Wah, sembuh dari kanker, tepuk tangan. Tapi ingat, Daniel harus masuk lubang apa? Daniel harus masuk lubang singa. Ya, kita harus ngalami kanker. Baru di situ kita ketemu Tuhan. Bukan dari kata orang. Betul? Betul. Jadi kita harus tanya sama Tuhan. Kita harus minta pertolongan kepada yang buat hati itu, yaitu Kristus. Ya, bagi saya, Tuhan menyembuhkan saya, memberikan saya mukjizat, saya pasti sembuh. Tuhan itu seperti membalikan tangan loh. Maka itu kita fokus kepada obat-obatan kita lupa. Fokus utama kita sebenarnya kepada Tuhan. Tuhan. Sambil berjuang dalam pengobatan, fokus kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan kalau mau sembuhin kita, seperti balik tangan. Ibu-ibu kalau lihat saya, Bapak Ibu sahabat IC3 lihat saya, enggak seperti orang kanker. Ya, Tuhan kalau mau balik kita itu seperti membalikan tangan, mau menyembuhkan kita. Ya, Kristus itu mau sembuhkan kita, balikin tangan. Tetapi kalau Tuhan tidak sembuhkan kita, ya, Tuhan tidak sembuhkan kita. Kanker Devi masih ada dalam tubuh. Saya ada benjolan lagi. Bu Sylvia, apa Bu Ana yang berjuang lagi sekarang? Ya kan? Kalau kita sekarang masih Tuhan tidak sembuhkan kita, justru disitulah kualitas emas murni terbukti, dinyatakan. Tuhan tidak sembuhkan kita. Kita sudah mengenal Tuhan. Kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Kita melihat proses satu demi satu pengobatan dalam perjuangan penderitaan, Tuhan tidak tinggalkan kita. Masakah karena kanker yang tidak sembuh, saya meninggalkan dia di dalam hidup saya? Sahabat, inilah sebuah perjuangan bagi kita. Bagaimana kita menjaga hati kita? Yaitu kita tanya kepada Sang Pembuat hati, ya, untuk terus berpegang kepada Dia. Sebenarnya kalimat gini loh, di mana Tuhan saat aku menderita. Saya pernah bawakan tema ini waktu saya diundang di Hong Kong. Ini adalah tema sebenarnya, tema gak apa-apa ya. Gak apa-apa, ini pertanyaan yang oke. Tetapi ini sebenarnya pertanyaan dari orang yang ateis.
orang yang tidak tahu Tuhan. Dia tidak tahu Tuhan di mana. Maka dia tanya, Tuhan di mana? Ya, enggak apa-apa. Ini sebuah pertanyaan yang justru Tuhan mau nyatakan dalam diri kita. Ya, nah sebenarnya bagi kita saat ini adalah Tuhan itu ada bersama kita. Tuhan datang dari dalam dunia, dari surga datang ke dalam dunia mencari kita. Kita nggak bisa cari Tuhan, nggak bisa sahabat. Ya, kita salah kaprah tentang Tuhan. Kita salah mengerti. Kenapa? Karena kita nggak bisa cari Tuhan. Karena kita belum pernah pergi ke tempat Tuhan berdiam di atas, di surga itu. Maka itu kita butuh Tuhan yang turun ke dalam dunia mencari kita. Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Dari mana kita bisa mengenal Dia? Alkitab sudah cukup bagi kita. Ya, firman Tuhan dari ribuan tahun sampai sekarang masih berlaku. Ya, ini penting kita mengenal siapa Tuhan. Sahabat IC3, waktu saya kena kanker ganas, Tuhan sembuhkan saya. Sebelum visi datang, 1 tahun Tuhan memberikan saya kehausan kepada firman. Luar biasa, haus kepada firman Tuhan. Saya belum pernah mengalami kehausan kepada firman Tuhan seperti waktu tahun 2016 ke 2017. Saya bertanya, Tuhan, siapakah Engkau? Siapakah Engkau, Tuhan? Sekalipun saya anak pendeta, papa saya pendeta, kita besar di gereja, dari kecil saya di gereja, sampai tamat SMA di gereja, masuk STT, menyerahkan hidup jadi hamba Tuhan, menikah dengan pendeta, di gereja lagi. Tetapi di kanker itulah saya mengalami kehausan kepada Tuhan. 1 tahun Alkitab di samping saya cari tentang Tuhan. Setiap pagi saat teduh saya nangis-nangis. Semua firman nancep ke saya. Semua dibongkar sama Tuhan. Bahkan ke gereja, saya masih ingat sekali, saya punya sahabat 27 tahun, Ibu Maria Arganita. Saya chatting sama dia, saya ke gereja kenapa saya nangis ya? Saya sampai bersandar di tembok, saya nangis. Ya, saya ke gereja yang notabene bukan lagu-lagu yang mellow, lagu-lagu yang sering, ceng, 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 ceng gitu ya. Itu bisa nangis. Dengar firman, saya nangis. Semua buat saya. Ya, kehausan kepada firman yang begitu dalam. Siapakah Kristus itu? 1 tahun kemudian Tuhan menggelisahkan dengan sebuah visi. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya menangkap visi itu. Ya, saya bilang, Tuhan, ini aku. Utus aku untuk kedua kalinya. Organ tubuhku yang kupersembahkan kembali di mezbah Tuhan. Saya sampai nangis. Kenapa Tuhan pilih saya? Bukan waktu saya masih muda. Bukan pada waktu organ tubuh saya masih lengkap. Saya sudah banyak kehilangan organ tubuh. Kenapa Tuhan pilih saya? Pada waktu saya sudah cacat. Dan saya dihajar kanker ini kemana tahu nggak? Kepercayaan diri saya. Saya merasa saya bukan seorang wanita yang sempurna. Ya, Tuhan dalam firman berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu untuk menetapkan kamu berbuah menjadi berkat. Bapak Ibu sekalian, ketika IC3 pertama kali berdiri 2017, kaki saya gemetar di hadapan Tuhan. Kaki saya gemetar. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya tidak mengerti, yang saya tahu adalah Tuhan memberikan visi. Melihat satu persatu orang kanker itu untuk kenal siapa Tuhan. Persiapkan mereka kepada kekekalan. Maka itu sahabat, kita harus jaga hati kita. Hati yang mengenal Tuhan. Hati yang percaya sama Tuhan. Ya, hati yang Tuhan yang buat. Karena itulah terpancar kehidupan. Terpancar keluar kehidupan bagi mereka yang berjuang dalam kanker yang gelap, yang mau bunuh diri, yang rapuh, yang gak punya pengharapan. Hati itu terpancar keluar, menjadi berkat bagi banyak orang. Sahabat, memang gak gampang menjadi saksi Tuhan ketika kita kena kanker. Saya juga capek. Apa capeknya? Itu tuh, jualan produk, menghadapi orang-orang ketika saya bersaksi, ya, bukan hanya bersaksi dalam grup kecil. Sekarang semakin besar. Masuk TV semakin besar. Ya, bukan hanya orang-orang percaya kepada Kristus semakin banyak. Dan ada juga orang-orang yang nawarin, itu banyak masuk ke saya.
nawarin produk lah, apalagi kalau saya jualan produk. Saya punya anggota IC3, ya, itu kan bisa ditawarin. Waduh, ini harus menjaga hati ini. Benar-benar selalu Tuhan lindungi. Tidak boleh ada sedikit pun sifat oportunis di dalam diri kita untuk kepentingan kita. Semua yang kita kerjakan dalam dunia ini, semuanya adalah proyeknya Tuhan. Kepentingannya Tuhan semua. Sahabat IC3, ini penting bagi kita menjaga hati. Kalau kita dikatakan dokter sekarang, kan kita kan sekarang lebih tenang ya, waktu hati kita. Ya, hati kita jaga, kita terpancar kehidupan karena kita miliki Kristus ya. Tetapi ada juga orang yang punya hati lebih tenang ketika dokter bilang begini, Erika, kamu sudah sembuh. Stadium 4 sembuh. Wow, amazing loh. Amazing loh. Luar biasa. Ya, Erika, hidupmu nggak jadi beberapa waktu, tapi sekarang 6 tahun masih hidup. Itu kan luar biasa. Kita akan lega ketika dokter ngomong begitu. Betul kan sahabat? Tapi pernah nggak kita berpikir, kalau Tuhan yang ngomong gitu sama saya, seharusnya itu jauh lebih lega. Tuhan bilang, aku tidak tinggalin kamu. Ketika kamu kanker, aku ada di situ. Aku memberikan kamu jalan keluar. Aku membantumu, memberikan kamu jalan keluar. Ketika kamu ketakutan, aku ada di sampingmu. Firman-Ku menguatkan kamu, menghidupkan kamu, memberikan kamu kehidupan. Sehingga ketika kamu masih berjuang dalam kanker, ya, kamu bisa menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Sebenarnya kalau istilah dokter penderita kanker, itu nggak bisa sembuh total. Ya, Erika pejuang kanker, sembuh total. Nggak ada. Tidak. Itu ada kata namanya remisi. Remisi, ya. Jadi penderita kanker yang sudah terapi, yang sudah dievaluasi, dilihat hasilnya, sel kankernya tidak ada dalam tubuh, itu namanya remisi. Maka itu harus tetap jaga diri kita ya, pola hidup sehat dan segala macam. Ya, tidak stres ya, secara fisik maupun psikis ya. Hidup kita udah hidup yang kedua. Saya kan suka bilang sama penderita kanker, hidup kita udah hidup yang kedua. Ya, kita udah nggak bisa hidup seperti dulu. Ya, saya dibesarkan dalam keluarga targeting, semua kejar target. Ya, termasuk punya gereja, jemaat juga harus kejar target. Tapi sekarang udah nggak bisa. Ya, satu jiwa pun kita layani dengan baik, karena kita sudah beda, ya, cara pandangnya. Jadi kita semua adalah orang-orang yang kalau berjuang dikatakan sembuh, ya, itu namanya remisi. Tetapi mereka bisa kena lagi, bisa, ya. Jadi mereka bisa kena lagi kanker, ya bisa. Saya contohnya, saya salah satunya. Kena lagi yang kedua kalinya, kanker langka. Jadi bisa, ya bisa. Maka itu kita ini adalah pejuang, ya, pejuang. Maka itu kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Hati kita ada Tuhan di dalamnya. Tuhan pegang hati kita, ya. Kita mengenal siapa Tuhan di dalam hati kita. Sehingga dari situ terpancar kehidupan, keluar menghidupi hati-hati orang. Saya pernah bilang sama caregiver sahabat, ya, caregiver penderita kanker ketika kami melayani ya, orang kena kanker. Ada pertanyaan dari seorang caregiver. Aduh, gimana ya Bu Erika? Saya mau mama saya sembuh dari kanker. Saya nggak bisa hidup tanpa mama. Saya mau mama sembuh. Tuhan kasih mukjizat. Tuhan kasih mukjizat. Saya peluk dia. Saya bilang sama dia, kita nggak bisa bilang sama pejuang kanker bahwa mama, papa hidup sama aku 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Nggak bisa. Yang kita bisa lakukan sebagai caregiver adalah hiduplah hari ini untuk hari ini. Satu hari sama orang kanker, pakailah waktu ini sebagai waktu yang berkualitas. Ya, waktu yang berkualitas bersama mereka yang mengalami kanker. Kalau kita memakai waktu ini berpikir 10 tahun lagi, itu kelamaan. Hari ini aja pakai waktu bersama dia dengan begitu berkualitas. Mungkin kamu lupa telepon mamahmu, kamu lupa telepon papamu, telepon, video call, ngobrol. Kalau kamu punya salah, minta ampun. Berapa banyak Tuhan izinkan, ya? Ada beberapa yang Tuhan izinkan. Kami melayani orang kanker sudah terakhir kali. Pertama dan terakhir. Ini banyak kali. Bahkan ada yang Tuhan izinkan menghembuskan napas terakhir di depan mata saya. Dan itu persiapan dia untuk pulang ke dalam kekekalan.
Ya, itu sahabat. Kita nggak bisa berpikir panjang lagi untuk berapa tahun. Hidup hari ini aja. Kita jadi berkat buat hari ini. Kita mengasihi mereka. Kita menjadi berkat. Maka itu kita harus jaga hati kita pejuang kanker. Ya, hati yang diisi oleh Tuhan di dalamnya. Jangan sampai iblis merebut hati kita. Sehingga di akhir-akhir terakhir dalam perjalanan hidup kita malah menjadi pengikut iblis dan meninggalkan Tuhan. Ya, kita jaga hati kita. Jaga hati kita sampai finishing well. Apa itu finishing well? Garis akhir. Garis akhir. Garis akhir. Kita memelihara hati kita. Hati di mana ada Kristus di dalamnya. Memelihara iman kita sampai garis akhir. Nanti kalau waktu itu tiba, sahabat, pejuang kanker. Waktu itu tiba. Tuhan mau panggil kita pulang. Tangan kita jangan kerasin. Jangan digenggam. Suami, anak, istri, rumah, harta, lepasin. 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 Pegang tangan Tuhan. Ya, lepasin, pegang kalau waktu itu tiba. Dan kita pulang, kita tahu kemana kita pulang. Karena kita telah mengisi hati kita dengan Kristus di dalam hati kita. Ya, ketika Tuhan panggil kita pulang, kita lepasin. Kita percaya sama Tuhan selagi saya masih hidup. Bahkan ketika saya berpulang, saya akan lepasin semua dan menerima tangan Tuhan yang memanggil saya pulang. Sahabat seperjuangan, jaga hati kita ya dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan hati kita direbut oleh iblis, membuat kita menjadi pahit, sakit hati, luka, marah sama Tuhan, ya. Tidak terima, keras kepala, tidak mau dibilangin. Ya, kita masih menyimpan semuanya. Jangan, sahabat. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, di mana di situ ada Kristus yang hidup di dalamnya. Ya, dan dari sana terpancar keluar kehidupan. Bagaimana kita bicara, orang dikuatkan. Bagaimana kita bicara, orang melihat Kristus yang hidup di dalamnya. Ya, itu penting di dalam hati seorang pengikut, pejuang kanker di dalam hidup kita. Ya, yuk sahabat, hari ini sama-sama saya. Ya, saya juga pejuang kanker. Ya, saya juga masih ada loh sekarang, tumbuh lagi 6. Ya, kemarin dokter sampai bilang potong lagi ya Erika. Aduh, memang saya ayam potong melulu. Ya, ada 6 di payudara kanan saya dan katanya sih kemarin di leher juga ada ya. Tapi saya nggak tahu lagi ya, karena saya ya, setiap orang punya pilihan hidup ya. Punya pilihan hidup, jadi jangan ikutin saya. Saya memang menolak kemo, dan saya tidak mau minum obat kemo oral. Dokter sudah bilang. Karena dia bilang kalau saya menolak ini, kemarin ya, 7 setahun yang lalu, kapan saya periksa terakhir ya? Kok saya jadi lupa ya? Dokter udah bilang, kalau kamu menolak, ya, kankermu bisa lari ke otak. Karena dia udah makin naik terus. Yang waktu 2016, saya juga berhenti radiasi dan tidak mau kemo. Dokter sudah bilang kanker saya akan menjadi kanker kulit. Ya saya nggak tahu. Karena bagi saya kemo itu baik, radiasi baik, semua itu baik, pengobatan apapun baik. Jadi jangan ikutin saya. Cuman saya sudah siap sih. Kalau Tuhan panggil saya pulang, ya saya lega sekali ketika saya punya teman-teman 27 tahun bersama-sama ya. Senang sekali ketika mereka mau melayani bersama di IC3 dan IC3 Filia. Ini sebuah privilege buat saya, ya, sebuah anugerah. Saya nggak tahu teman saya ada yang ikut nggak, karena saya pakai HP, ya. Saya nggak tahu ada yang ikut apa enggak. Cuman bagi saya, kalau nanti Tuhan panggil saya pulang, saya udah lega. Karena saya nggak mau kalau IC3 ini berhenti. Ketika saya meninggal dunia, ini stop. Sayang, ini sebuah pelayanan. Ini adalah pelayanan Kristen, penginjilan kepada mereka yang berjuang di dalam kanker. Oh, ada Bu Maria. Wah, saya mesti lihat nih. Yang mana? Ada pakai HP cuma 4 orang. Ya. Jadi inilah sebuah pelayanan membawa orang untuk kenal siapa Tuhan di ujung hidupnya, di terminal illness-nya. Ya, ini penting sekali. Ketika saya bersama almarhum Ibu Mariana Rungkat, ya, founder IC3 dan Pak Rianto, saya ingat sekali Bu Mariana di ujung akhir hidupnya, dia pun sudah pakai selang itu ya,
Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus sampai orang justru dikuatkan. Ya, bukan dia dikuatkan orang, tapi dia menguatkan orang. Itu visi. Jadi sampai akhir hidup kita menjadi berkat. Kita mengikut Tuhan, kita menjadi saksi Tuhan, kita mengikut Tuhan di garis akhir. Ya, di garis akhir. Bu Maria, terima kasih. Di garis akhir itulah ya kita berjuang, memelihara iman kita kepada Tuhan. Sahabat IC3, kanker sebuah privilege buat kita. Ya, hak istimewa buat kita. Kita bisa mengalami titik perjumpaan dengan Tuhan justru di kanker. Ya, saya ini sejak kena kanker gampang nangis ya. Saya nggak tahu sahabat ngalamin seperti saya nggak ya. Gampang nangis ya. Ya saya rasa juga mirip-mirip lah ya, karena kita 11-12 mengalami kanker ya. Ya, itu garis akhir kita kepada Tuhan. Kita berjuang sampai garis akhir. Apapun yang kita hadapi, ya, apapun yang kita temui, jangan sampai membuat kita meninggalkan Tuhan. Hidup pejuang kanker itu sakit, tidak gampang. Justru ada kekuatan ketika Kristus bersama dengan kita. Kekuatan kita cuma Kristus. Ya, saya mau suatu hari nanti kalau Tuhan panggil saya pulang. Ya, saya sudah bilang ke suami saya, tapi saya takut dia lupa. Ya, makanya direkam aja biar inget ya. Saya mau kalau suatu saat saya pulang, saya harus persiapin juga sih. Saya ingin di nisan saya ditulis apa itu. Saya adalah seorang pejuang kanker ganas yang mendapatkan kesempatan hidup kedua. Tidak semua orang kanker punya kesempatan hidup kedua. Dan Tuhan izinkan saya punya kesempatan hidup kedua. Kesempatan hidup kedua memperbaiki hidup saya. Mengubah pola mindset saya. Mengubah cara pandang saya. Mengubah semua dalam hidup saya untuk mengikut Tuhan. Ini kenapa bunyi-bunyi ya? Apakah? Oh, ya. Untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Ya, yuk sahabat, mari kita masuk di dalam doa yuk kepada Tuhan. Ini nggak tahu bunyi apa. Oke, yuk kita berdoa kepada Tuhan pada hari ini. Ya, saya nggak tahu apa yang sahabat rasakan hari ini sebagai seorang pejuang kanker. Ya, apapun vonis dari dokter, ya, apapun yang kita alami. Sekali lagi, hidup kita cuma di tangan Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau panggil kita, ya Tuhan panggil kita. Tapi kalau Tuhan suruh kita hidup sampai hari ini, berarti ada kesempatan kedua. Yuk kita nggak main-main lagi dengan hidup. Pakai waktu ini untuk kenal siapa Tuhan di dalam hidup kita. Ya, sehingga itulah yang kita kejar di dalam finishing well. Kalau hidup kita saat ini masih hidup seperti sebelum kanker, ya, kita masih mengejar hal-hal duniawi, kita masih mengejar hal-hal yang membuat ambisi kita. Itu berarti kanker belum mengubah kita. Kanker itu cuma alat. Alat dipakai Tuhan untuk membuat kita percaya dan kenal Dia. Ya, kita perlu dihancurkan supaya kita bisa dibentuk oleh Tuhan menjadi apa yang Tuhan inginkan. Bukan apa yang kita inginkan. Yuk kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bolehkah sahabat saya 27 tahun yang lalu sampai hari ini ya, yang masih bersama-sama, Ibu Maria, Dr. Maria Arganita, pimpin kita dalam doa ya. Baik, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau ya Tuhan, karena kami boleh melihat para pejuang-pejuang kanker yang Tuhan sudah pakai di dalam kehidupan mereka untuk memberkati setiap kami. Memberkati begitu banyak orang yang sedang berjuang di dalam kanker mereka maupun sebagai caregiver, dan kami orang-orang yang tidak mengalami juga, kami mengalami begitu banyak berkat yang kami dapat saksikan bagaimana Engkau hidup di dalam kehidupan mereka. Bersyukur Tuhan untuk pelayanan ini. Kiranya Tuhan pakai IC3 Filia untuk menjadi alat perpanjangan Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kembali kepada Tuhan. Bersyukur juga ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan bagikan kepada kami
melalui kesaksian yang hidup dari ketiga orang saudari kami. Biarlah firman yang hidup itu boleh menguatkan kami untuk menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga jiwa kami untuk tetap berfokus hanya kepada Engkau. Kami boleh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kami. Kami boleh meninggalkan pikiran-pikiran lama kami dan masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan ilahi, pikiran-pikiran yang kudus, yang suci, yang hanya berfokus kepada Engkau. Biarlah di sisa waktu hidup kami yang kami tidak tahu kapan Tuhan, karena kami tahu bahwa ketika Tuhan memanggil kami tidak tergantung pada sakit penyakit, tidak bergantung pada usia kami, tidak bergantung pada keadaan kami, tetapi bergantung pada kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah pada waktu Engkau memanggil kami, Engkau melihat kami sudah menyelesaikan pertandingan iman kami di dalam dunia ini, dan kami memperoleh predikat sebagai hamba-Mu yang baik dan setia, yang dipersilahkan oleh Engkau untuk masuk ke dalam perjamuan-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk Pendeta Erika yang boleh membagikan kepada kami. Kuatkan terus beliau Tuhan untuk dapat terus melayani begitu banyak orang-orang yang harus dilayani. Biarlah Tuhan juga membuat dia terus juga kuat menghadapi setiap tantangan-tantangan yang dihadapinya ketika dia memimpin IC3 ini. Dan biarlah anugerah dari surga boleh menyertai Ibu Erika, juga untuk Ibu Felicia maupun Christine. Biarlah Tuhan juga yang akan menguatkan mereka berdua agar mereka boleh terus menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah perjuangan menghadapi kanker. Dan berdoa Tuhan untuk setiap yang hadir pada Zoom ini, kiranya Tuhan juga terus membentuk kerohanian kami semua, agar kami boleh serupa seperti Kristus, dihancurkan kedagingan kami, dihancurkan hal-hal yang tidak berkenan, dan segala ranting-ranting tidak berguna kami boleh Tuhan potong melalui kebenaran firman Tuhan dan melalui pergumulan-pergumulan hidup kami, agar melalui itu semua Tuhan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Meteraikan setiap apa yang sudah kami dengar, biarlah firman Tuhan yang hidup itu boleh terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh menjadi saksi kemanapun kami berada, dan pergumulan hidup apapun tidak akan sanggup membawa kami jauh daripada Engkau, tetapi justru akan semakin mendekatkan kami kepada Kristus Sang Empunya hidup dan pencipta langit dan bumi ini, sehingga kami boleh menyaksikan kebesaran Tuhan hari lepas hari, waktu demi waktu. Kami serahkan hidup kami hari lepas hari ke dalam tangan Engkau, dan kiranya Tuhan terus memberkati kami dan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk firman yang boleh kita dengarkan. Biarlah firman ini boleh terus menjadi pusat bagi kita, juga boleh memusatkan hidup kita hanya pada Yesus, dan kiranya boleh menguatkan kita terus. Dan kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan satu lagu, dan juga kita akan, setelah lagu kita akan dipimpin oleh Pendeta Ari untuk doa penutup dan doa berkat. Dan kita akan menyanyikan pujian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok, karena kita tidak tahu kapan waktu kita expired di dunia ini. Kita masing-masing punya waktu expired seperti kata Pak Ari. Dan biarlah waktu itu ketika datang kita tahu bahwa tangan Tuhan yang pegang di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita menyanyikan satu pujian, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kita kembali dibukakan ya, dan juga diberkati dengan kesaksian yang begitu luar biasa dari kedua sahabat kita, Evi dan juga Felicia.
Demikian juga kebenaran firman Tuhan kembali meneguhkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bila kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya firman Tuhan terus bertumbuh di dalamnya dan kita tahu kemana kita melangkah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita teguhkan hati kita. Kita berdoa sebelum akhir nanti. Jika nanti selesai doa, berkat nanti ada pertanyaan, silakan boleh bertanya ya. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tidak henti-hentinya ya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Kebaikan Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Namun Engkau Allah begitu mengasihi kami. Datang ke dalam dunia, menebus kami, memberikan pengharapan. Dan di sana Tuhan kami rindu, kami terus mengenal Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami yang sementara ini boleh menjadi hidup yang berdampak kekal kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian dari Devi. Tuhan terus teguhkan hati dia untuk melangkah di dalam perjuangan dia. Dan juga di dalam dia meraih masa depan di dalam Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Felicia, Tuhan terima kasih. Tuhan terus menyertai, memakai Ibu Felicia untuk pelayanan dimanapun Tuhan berikan. Dan juga untuk Ibu Erika, hamba-Mu, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu di mana Tuhan izinkan sehingga IC3 boleh ada dan IC3 terus boleh dipakai Tuhan dengan menjangkau aspek-aspek yang lainnya. IC3 Youth, IC3 Filia untuk mereka yang single parent, Tuhan terima kasih. Dan kami juga menyerahkan setiap kami yang hadir saat ini, Tuhan terus pimpin kami, tuntun kami supaya kami dapat terus menjadi alat Tuhan yang baik. Dan kami pun menjadi orang yang dapat dididik di dalam kebenaran Tuhan. Dan menghidupi kebenaran Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh mengembalikan segala kemuliaan dan hormat hanya kepada Engkau ya Bapa. Dan akhirnya kami akan menyelesaikan pertemuan kami pada sore malam ini. Bila Tuhan mencurahkan berkat-Mu kepada kami. Bapak Ibu yang terkasih, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Berkat dari Allah Tritunggal, dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menuntun kita, memampukan kita, membimbing kita, supaya di dalam hidup kita yang masih ada ini, kami dapat menjadi alat yang memperkenankan hati Tuhan. Kami dapat menjadi orang yang dapat membagikan kabar sukacita. Kami dapat menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, ya bisa ya Ibu Desi ya, silakan. Ya, silakan. Ini waktu kita untuk bisa lebih dekat sesama anggota